Halo semuanya, jadi kali ini aku mau kasih video untuk berbagi informasi mengenai kartu kredit. Kemarin aku sempat share foto status WA. Di situ aku ngefotoin kartu kredit aku dan banyak orang yang bertanya-tanya, ngejapri aku dan nanya, "Mbak, kok berani banget sih pakai kartu kredit?" Yang kedua, "Mbak, nggak takut apa kalau pakai kartu kredit nanti kejerat hutang?" Yang ketiga, "Mbak, aku pengen nyoba kartu kredit, cuman aku sampai sekarang aku belum punya cukup pengetahuan, jadi aku belum berani mutusin untuk pakai kartu kredit." Nah, di sini aku mau jelasin cukup membantu dalam hal apa. Jadi kartu kredit ini bisa dibilang bisa menjadi dana cadangan ya bagi kalian yang nggak punya tabungan atau belum memiliki aset lebih, atau jangan kalau terjadi sesuatu yang terjadi di luar rencana, misalkan ada kebutuhan sakit, meninggal, pokoknya atau apalah, pokoknya dana yang mendadak lah, atau telat gajian, itu bisa menjadi dana cadangan. Karena kartu kredit itu bank memberikan kita itu ada limit pinjaman. Limit pinjaman biasanya itu antara 3 juta, 5 juta, 10 juta atau bisa lebih. Nah, kalau misalnya nih contoh kita punya kartu kredit yang limitnya 10 juta. Otomatis kita punya kartu yang bisa kita gunakan sewaktu-waktu dan bisa kita gunakan 10 juta itu kapan kita butuhkan. Nah, terus ada yang tanya, "Mbak, emang kartu kredit itu nggak harus dipakai ya? Terus nanti ada biayanya nggak gitu kalau dipakai atau nggak dipakai?" Jadi kartu kredit itu biayanya hanya biaya tahunan, biaya pemeliharaan. Tapi jangan khawatir bahwa sekarang itu banyak kartu kredit yang memberikan promo-promo di mana nggak akan ada biaya tahunan, bebas biaya tahunan. Bisa free biaya tahunan berapa tahun atau ada yang selamanya, seumur hidup. Nah, kebetulan punya saya yang free biaya tahunan sama selamanya. Jadi aku nggak mikir terus kan nggak aku pakai, ya udah, jadi aku ya nggak kena biaya apapun. Dan aku punya kartu yang isinya 10 juta yang bisa aku gunakan kapan aja aku mau, nggak ada biaya apapun yang ditarikan ke aku karena aku nggak menggunakan kartu itu. Nah, selanjutnya kan sekarang itu banyak banget ya namanya belanja itu di marketplace. Udah zamannya belanja seperti di Lazada, di Shopee, di Tokopedia. Nah, di marketplace itu ada metode pembayaran dengan kartu kredit, di mana pembayaran kartu kredit bisa dicicil antara 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, bahkan ada yang sampai 36 bulan. Terus yang lebih menguntungkan lagi, udah bisa cicilan tanpa bunga lagi, jadi bunga 0%. Jadi menguntungkan banget kan. Bayangin kalau sekarang tuh kan beli elektronik ada home credit ya sama Ion, itu kan bunganya cukup tinggi. Nah, kalau kita pakai kartu kredit kita bisa pangkas itu semua bunga-bunga yang gak jelas itu, jadi kita bisa cicilan dengan cicilan 0% gitu. Dan sedikit menjawab pertanyaan kalian yang bilang, "Aduh, bahayanya pakai kartu kredit itu malah jadi kita terjerat hutang." Ini saya mau jawab. Jadi seperti kita hutang sama orang, saudara atau siapapun itu ya, kalau namanya kita pinjam ya harus dikembalikan, dan mereka semua pasti punya deadline kan untuk pengembaliannya kapan. Sama kartu kredit juga, kita harus mengembalikannya sesuai deadline pengembaliannya, ada waktunya gitu. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat otomatis kita akan kena bunga, sama kan? Malah lebih baik kita minjem ke kartu kredit daripada kita minjem ke rentenir. Karena apa?
tadi kalau ke rentenir udah kita dikasih pinjem, terus ada deadline harus ngembaliin ya. Nah tapi kan mereka itu kan ada bunganya kan. Tapi kalau pakai kartu kredit, selama kita minjem dan ngembalinya tepat waktu, itu nggak ada bunga sama sekali. Jadi bunga itu kalau kita terlambat membayar gitu. Kalau kita nggak terlambat membayar ya nggak akan ada bunga. Bayangin, udah kita bisa pakai uang itu sewaktu-waktu, terus kita bisa kembalikan tanpa bunga kalau tepat waktu. Nah terus yang orang bilang katanya utangnya 10 juta kok bisa jadi 100 juta, itu sebenarnya sedikit gak logis ya. Karena gini, kita tuh kalau dapat limit pinjaman 10 juta misalnya, uangnya yang bisa kita gunakan tuh hanya 10 juta itu, nggak bisa lebih. Kecuali memang ada bank tertentu tuh ya, memang bisa over limit, bisa kita dikasih limitnya 10 juta kok bisa ditarik sampai 12 juta, tapi nggak bisa sampai mentok banyak banget, nggak bisa ya. Kalau 10 juta ya 10 juta, 5 juta ya 5 juta maksimal kita gunakan, jadi nggak mungkin. Nah bagi mereka yang bisa sampai jadi 10 juta kok jadi 100 juta, itu sebenarnya gini, dia punya hutang terus nggak dibayar, akhirnya yang nggak dibayar itu kan berbunga. Nah sama kalau kita kalau pinjam ke rentenir lagi kan, kalau nggak dibayar lagi berbunga lagi, kalau nggak dikembalikan berbunga lagi, dan orang itu meremehkan. Bayangin kalau itu tadi nggak dibayar sampai 1 tahun 2 tahun, otomatis kan bunganya bakalan jadi banyak banget gitu kan. Nah sama seperti itu. Terus yang kedua, saya bilang dana cadangan, bukan buat foya-foya, shopping-shopping, senang-senang ya, tapi dana cadangan atau untuk membantu kita beli sesuatu supaya bisa terjangkau dengan cicilan, itu bukan untuk shopping nggak penting dibeli. Mentang-mentang kita punya kartu limit 10 juta gitu, misalnya kita beli TV, beli kompor, beli mesin cuci, beli AC tanpa mikir besok kita mau bayar pakai duit apa. Kan berlaku juga kan kalau kita minjem ke orang, kan juga kita harus mikir. Kalau minjem itu ya sebutuhnya aja, jangan mentang-mentang orangnya baik terus kita minjem sampai banyak banget, itu kan gak logis ya. Jadi yang bisa sampai berita seperti itu hanya bayangin dari 100% itu paling cuma 20-30%. Selebihnya itu mereka yang membayarnya tepat waktu. Mungkin kalau telat-telat berbunga ya telat-telat sebulan 2 bulan. Tapi tenang, bagi kalian yang misalkan nih bulan ini kita ngambil duit atau pakai duit buat belanja, terus tagihannya kan keluar bulan depan, kita belum bisa bayar, tenang, ada caranya. Gimana caranya biar kita bisa bayar utang kita? Jadi tetap ada solusi, dan tadi minim bunga-bunga yang nggak jelas. Nah gitu, jadi jangan takut. Yang katanya sampai kayak gitu itu hanya mereka yang benar-benar nggak bayar. Ya, itu terjadi pada umumnya kan. Kalau nggak cuman ke kartu kredit aja, ke orang, ke saudara atau ke siapa, kalau minjem nggak dibayar-bayar tuh ya bakal berbunga-bunga dan akhirnya nggak jelas. Kecuali kalau kita minjem ke orang tua atau orang yang benar-benar baik sama kita, mau sebulan 2 bulan kita nggak bayar, mereka sabar aja, nanyain. Nah setelah dengar cerita saya tadi, penjelasan saya tadi, pasti banyak kan yang bertanya-tanya, terus gimana Mbak caranya bikin kartu kredit, syaratnya apa aja, terus bagaimana supaya kita bisa menggunakan itu tadi dengan bijaksana, cara-caranya. Nah kalian bisa tonton di video saya yang selanjutnya, karena kalau aku jelasin di satu sesi ini bakalan panjang banget, dan bakalan yang denger jatuhnya bukannya dengerin malah jadi ngantuk ya kan. Jadi kalian bisa simak video ini dan klik like and subscribe, dan kemudian bisa tonton video saya yang selanjutnya.